ajma'in wa ila musannif hadil kitab wa muqaddibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamitana wa muridina wa liman fatih wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Amin. Wal maqalatu as-sabi'atu wal isruna, dan adapun maqalah yang ke-27. Berarti yang 55 ya. Qala sudah berkata siapa Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimah, semoga memberikan rahmathu kepada Yahya bin Mu'ad siapa Allah fil munajati, di dalam munajatnya. Jadi Yahya bin Mu'ad itu bermunajat kepada Allah. Dan itu beliau berkata, apa perkataannya? Rupanya perkataan Ilahi layati bulailu illa bimunajatika. Ilahi wahai Tuhanku, layati bu tidak enak apa alailu malam illa bimunajatika, kecuali dengan bermunajat kepadamu. Nah itu kalau orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau enggak sholat, enggak dzikir, ya kan, enggak sujud malam-malam hari kepada Allah, itu enggak nyaman rasanya malamnya. Beda kalau kita ya. Pokoknya kalau enggak ada dia di samping kita enggak enak gitu. Nyanyi pula itu. Aku tak biasa ijae kan. Dia istrinya mau. Bila kau tiada di sampingku, atau istrinya, gatel katanya. Bohong. Jadi kalau orang-orang yang soleh itu begitu. Dan ini gini ya, cuman satu ini ya yang membedakan orang soleh betulan dengan yang bukan orang soleh. Yang membedakan antara orang soleh dan orang salah. Nah itu. Itu ya. Karena salah satunya itu munajat malam. Anggaplah entah sholat malam, entah dzikir ya. Anggaplah sholat malam ya. Nah, sholat malam itu memang ibaratnya macam mana ya? Walaupun di kita itu hukumnya sunnah, ya usahakanlah ya kan. Seidak-idaknya ya tiap malam 2 rakaat. Kalau udah bisa ya seminggu 2 rakaat. Kalau masih nggak bisa ya sebulan 2 rakaat. Kalau tidak bisa ya setahun 2 rakaat. Kalau tidak bisa ya seumur hidup ada sholat malam cak sekali. Nah itu kan. Nah itu. Dan yang bedakan yaitu antara orang soleh yang papan atas dengan yang salah tadi. Coba kalian bayangin ya kan. Kalau orang-orang yang fasik, antara orang fasik dengan orang soleh itu kata guru-guru kita. Nah contoh lah, lonte. Tahu lonte? Mohon maaf ya. Itu kalau orang soleh kan sholat malam. Nah kalau lonte tidak bisa, wayahnya kerja ya Pak. Kan, wayahnya kerja. Nah, itu ya. Kan tidak bisa dia sholat malam. Pencuri. Kan nggak bisa dia sholat malam. Wong wayahnya kerja. Nutup terpal malam. Nutup terpal Bang Edi. Kan payah ya kan? Nah, nak sholat malam ya kan? Wong wayahnya kerja. Nah itu. Pas sholat apa namanya hajat tahajud, mobil datang bagian Bang Edi ini, wah kan repot nanti. Kalau al-mu'allif rahimahullah. Nah itu, yo sama dengan yang di rumah itu yo kan. Sholat malam yo ndak nyolatin istri gitu. Nah sudah, itu yang populer itu. Yo namun yo nggak mungkin sama ya, walaupun sama-sama ibadah kepada Allah. Ya enggak sama kelasnya antara mensolati istri dengan sholat kepada Allah gitu loh ya.
Ya sama dengan ngaji seperti ini. Malam-malam kok nggak nyaman, ya Allah, aku kalau malam-malam itu kalau nggak munajat kepadamu dengan cara ngaji. Ya nggak sama kelasnya dengan munajat dengan ngelonin istri, beda. Sama-sama amal soleh, kelasnya beda gitu ya. Tuh. Kalau yang pas belum ada istri ya iya enak. Oh, kalau saya ya lebih berkelas kalau apa Pak? Kalau ada kan ada istri umpama. Padahal kalau besok punya istri ya bosan juga ya kan. Kena marah terus. Qala sudah berkata siapa Ali, sahabat Ali karramallahu wajhah. Warodiyah. Dan memberikan ridho siapa Allah anhu dari sahabat Ali. Sedangkan ngaji seperti ini alasan ya kan, supaya tidak kena romet di rumah pusing kok kan gitu. Ngaji ini salah satunya pelarian dari mepretnya istri di rumah. Fi munajatihi, di dalam munajatnya sahabat Ali radhiyallahu an. Mimbaril wafiri, dari bakar wafir. Alam tasma bi fadlika ya manai ta'amin do'ifi mubtalai gorikin fi bahri alhami khazanan asiru bidunubi wabil khotai. Alam tasma, apakah tidak mendengar siapa engkau, bifadlika, dengan keutamaan darimu, ya manai, wahai dat yang memberi anugerah kepadaku. Du'aun, adapun doa itu min do'ifi, dari orang yang lemah, mubtalai, yang mendapatkan cobaan darimu. Gorikun, yang lagi itu loh, kelem apa? Kelem, tenggelam. Gorikun, yang lagi tenggelam, fi bahri alhamil, di dalam lautannya kesusahan, khazanan, dalam keadaan susah. Asiru, terkekang atau terpenjara siapa saya, bidunubi, dengan dosa-dosaku, wabil khoto'i, dan juga dengan kesalahanku. Nak macam-macam sudah nggak berani. Nak banggakan diri kepada Allah nggak berani lagi, karena sudah tertawan oleh dosa dan kesalahannya. Unadi, memanggil-manggil siapa saya, bitadorui, dengan tadaruk atau ber-DP. Apa bahasa Indonesianya ya? Merendahkan diri kula yaumin, di tiap-tiap hari. Unadi bitadorui kulla yaumin, mujidan, dengan sungguh-sungguh, bitabahali, dengan apa itu namanya itu? Apa di mana situ Pak? Dengan patuh, tunduk dan patuh, wa du'ai, dan juga berdoa. Laqad daqat alayyal ardu tarron, laqad daqat, sudah benar-benar sempit, alaya, atasku, apa al-ardu, bumi, tarron, karena terbang, wa alul ardi, dan adapun ahli bumi itu ma'arofu, tidak pada mengetahui, dawai, kepada obat-obatanku. Jadi menurut sahabat Ali itu, beliau itu rasanya tuh di dunia itu ya kan, kalau ndak munajat kepada Allah itu rasanya sempit. Nah itu dawai, obat untukku, obatku gitu. Fakhud bi yadayya fa inni mustajirun bi afwika ya adimu wa ya rojai. Fakhud, maka mengambillah engkau, apa ya, gini, upama kita di bawah terus tangan kita ditarik gini, apa namanya, diambil tuh, dilanting, apa namanya, upama ada yang di bawah terus kita ngasih tangan gini terus kita ditarik gini, apa namanya, disambut.
Nah, maka menyambutlah engkau biyadaya dengan tanganku ini. Fa ini maka sesungguhnya saya ya Allah itu mustajirun, orang yang apa tuh namanya? Menjual belikan. Bi afwika dengan ampunanmu ya adimu wahidat yang maha agung, wa ya rojai wahidat yang sangat saya harapkan. Ataitu kabakian farham bukai. Wa ya rojai wahidat yang sangat saya harapkan. Wahidat yang aku harapkan. Ataitu kabakian, ataitu datang siapa saya ya Allah kepadamu. Saya datang ya Allah bagian dalam keadaan menangis. Farham, semoga menyayangi engkau ya Allah, bukai dengan tangisanku ini. Kenapa saya menangis ya Allah? Saya khayaan, saya malu ya Allah mingka darimu. Aksaro, yang karena paling banyaknya min khotoi, dari kesalahan-kesalahanku. Ini ucapannya sahabat Ali ya. Bisa kalian tiru kalau kalian pas sujud kepada Allah malam-malam yang dingin, sepi, apalagi pas sudah diamu istrinya ya kan. Ngadulah sama Allah. Ya Allah, hanya engkau lah harapanku ya Allah. Saya enggak telap lagi ya Allah. Ataituka, saya datang kepadamu ya Allah bagian dalam keadaan menangis ya Allah. Tolonglah ya Allah, bagaimana istriku itu ngomel terus ya Allah, umpama ya kan. Farham, maka sayangilah saya ya Allah bukai kepada tangisanku. Khayaan, karena malu mingka darimu, aksaro, yang paling banyak min khotoin, dari dosa-dosaku, kesalahanku. Wali hamun wa angta likasfi hammi. Wali, dan itu bagiku, hamun, adapun ada tujuan. Wa angta, dan adapun engkau ya Allah likasfi hammi, odat yang untuk membuka daripada apa yang aku inginkan, tujuanku. Walia, dan itu bagiku dain, adapun daun, adapun sebagai obat. Wa angta, dan adapun engkau ya Allah itu dawa udai, obat dari semua penyakit-penyakitku. Wa aiqatni rojai fakultu rabbi rojai ang tuhakik li rojai. Wa aiqatni, dan membangunkan siapa engkau ya Allah nih kepadaku. Ar-roja'a, kepada pengharapan. Fakultu, maka berkata siapa saya Robbi wahai Tuhanku. Rojai, adapun pengharapanku. Angtu hakkok, jika kau menyatakan, mewujudkan siapa engkau li kepadaku. Rojai, kepada harapanku. Jadi yang ini artinya kurang lebih begini. Wa nih, engkau membangunkanku ya Allah, untuk supaya ada harapan dalam hidupku ini. Umpama yang hidupnya belum punya istri, ya supaya dapat istri. Belum punya suami, ya supaya harapannya dapat suami. Yang belum kaya, ya supaya dapat harapan kaya. Yang belum diampuni dosanya, ya supaya dapat ampunan dosa. Rojai angtu hakikli rojai. Harapanku hanya engkau ya Allah, jika engkau mewujudkan apa yang menjadi harapanku. Kok masih kere terus ya Allah? Rupanya ketika diperiksa oleh malaikat, bapaknya yo kere, mbahnya kere, buyutnya kere, sudah terlatih nih, nggak apa-apa katanya kan itu. Rupanya begitu. Jazai, ini tidak nyinggung siapa-siapa, cerita baik. Walal mu'alif rahimahullah. Wah ini nyinggung aku Pak Guru, enggak. Jazai, adapun harapan saya, angtu adib ini jika menyiksa siapa engkau nih kepadaku. Walakin alwadu, tetapi menginginkan siapa saya, bihusnin. Apa maknanya alwadu, Pak?
lebih menginginkan gitu ya, lebih mengenakkan gitu. Ladat itu enak gitu ya, lebih mengenak, saya lebih enak bihusnin dengan kesenangan mingka darimu ya rojai wahidat yang menjadi harapanku. Padahal ini sebenarnya syair welok loh, kalau kata-katanya tuh bisa ngerangkai itu. Tafdulu sayyidi bil afwi anni fa inni fi balai mubtalai. Tafdulu mengungguli siapa engkau, sayyidi wahai Tuhanku, bil afwi dengan ampunanmu, anni dariku, fa inni sesungguhnya saya fil balai di dalam cobaanku itu mubtalai, engkau adalah zat yang mencobaku. Kurang lebih begini ya. Ya Allah, saya itu pendosa. Andaikan istighfarku, meminta ampunku itu tidak mampu untuk menggapai dari ampunanmu, maka ampunanmu lah yang jauh lebih bisa menggapai kepada diriku. Ya Allah, andaikan kan, andaikan saya ini tidak patut untuk mendapatkan rahmatmu, maka rahmatmu lebih luas untuk menggapai diriku, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, cari apa dewek lah sama Allah gitu ya, rayu-rayu dewek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakai bahasa kalian sendiri, beda-beda bahasa terserah ya kan. Nah, ini bahasanya sahabat Ali itu begitu. Jadi beliau sangat mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata-kata yang pertama dari Yahya bin Mu'ad, yaitu wahai Tuhanku, aku nggak nyaman di malamku ini kecuali hanya dengan bermunajat kepadamu. Ya latihanlah dikit-dikit. Bagaimana malamnya itu nyaman bermunajat kepada Allah. Jangan nyaman dengan bermaksiat kepada Allah, latih sendiri kan itu. Aku nggak nyaman ya Pak kalau nggak nengok HP itu yang mulus-mulus. Nah, dilatih. Wong sudah ngaji, sudah belajar ya kan. Nah, latihan menyamankan dirinya dengan bermunajat kepada Allah. Kalau biasanya nengok paha-paha mulus kata orang ya kan, terus leher-leher mulus itu umpama. Kalau malam hari itu 2 jam ya Allah ini demi engkau lah ya Allah, aku kurangi. Kamu kurangi berapa? 1-2 jam aku kurangi 10 menit lah dulu. Nah, yang asalnya 2 jam full kan, di detik ini aku kurangi ya Allah 10 menit dulu ya, jadilah kan gitu. Artinya kan sudah mulai mengurangi. Yang asalnya nyaman dengan maksiat kepada Allah sudah mulai mengurangi 10 menit. 10 menit dulu. Wong kelasnya kelas kita kok kan gitu. Nah, saya tahu kekuatannya, maka saya kasih contoh 10 menit tadi gitu loh. Qalalu alaihimamullah. Saya tahu. Tahu. Kekuatannya sudah tahu, Pak. Kalau 2 jam langsung di full habis enggak telap. Kurangi dulu ya Allah ya, 10 menit ya. Anggaplah saya belajar bermunajat kepadamu. Jadilah. Itu di malam hari. Itu belum yang lainnya. Itu baru HP wae. Belum yang asli. Walayatibu dan tidak nyaman siapa saya ya Allah. Walayatibu dan tidak nyaman an-nahara kepada siang hari illa bi taatika kecuali dengan taat kepadamu. Ai bi muwafaqati amrika artinya dengan mencocoki kepada perintahmu. Ya Allah, kalau siang aku pun nggak nyaman kecuali dengan kenyamanan saya itu kalau saya taat kepadamu. Ya ini latihan sama wae. Yang biasanya blong duhur ya kan, latihan dipenuhi sikok dulu. Besok lagi sikok lagi ya kan, supaya melatih nyaman dengan Allah di siang hari. Ya asarnya nanti sebelum tidur nggak apa-apa dulu lah. Yang penting salah satu dari duhur dan asar itu sudah ada nyamannya gitu.
Wes kari-kari dikit juga apa-apa. Itu begitu caranya. Itu nyaman di malam hari tadi sudah ya. Yang kedua yaitu nyaman di siang hari. Cari caranya sendiri. Ya setidaknya gitu. Yang kemarin duhur masih blong ya kan. Ya asar blong. Ya dadanya duhurnya pas istirahat tuh wudu terus sholat gitu. Asarnya wis nantilah. Sudah maghrib lah baru asaran ya kan gitu. Wala tatibu dan tidak nyaman siapa apa dunia ini illa bidzikrika kecuali dengan berzikir ingat kepadamu ya Allah gitu. Di dunia ini enggak ada yang enak sama sekali kata Yahya bin Mu'ad kecuali yang pas kita tuh ingat kepada Allah, ingat itu nikmat dari Allah, ingat menyebut nama Allah, ingat untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah, ingat melaksanakan perintahnya Allah, ingat melaksanakan perintahnya Nabi dan lain sebagainya. Cari dewek, latihan sendiri. Makanya ini nggak bisa untuk orang lain kita ngaji kitab ini. Ini untuk membenahi hati kita, membenahi diri kita. Nggak bisa untuk nuding orang lain, ini nuding diri kita sendiri kok. Ruwiya diriwayatkan dari hadisnya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu qala sudah bersabda siapa baginda Nabi. Inna dunya sesungguhnya dunia ini itu mal'unun dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun dan juga ya dilaknati. Dunia itu mal'unatun, mal'unun juga dilaknati apa semua-muanya fiha yang ada di dunia ini. Dunia dan isinya kata Nabi itu dunianya ya dilaknati, yang ada di dunia semua-muanya ya dilaknati. Untungnya kok ada namanya pengecualian. Mudah-mudahan kita masuk di situ ya. Tak sedikit tak banyak kelasnya masing-masing. Kalau naik kelas kejer dewek-dewek ya. Dunia ya dilaknati, semua isinya ya dilaknati, illa dzikrallahi kecuali dzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dzikir itu bagaimana sih Pak? Itu tadi rumusnya enak. Apapun yang menjadikan kita ingat kepada Allah itu namanya dzikir. Apapun yang menjadikan kita lalai kepada Allah itu disebut ghaflah atau lalai. Ya tadi pilihlah sendiri-sendiri cara mengingat kepada Allah tadi dengan sholat, dengan dzikir ucapan, dengan menengok keagungannya Allah, bukan mengagumi loh Pak ya. Saya sebut memikirkan keagungannya Allah itu bukan menikmati loh ya. Enggak termasuk itu maksudnya. Itu termasuk jadinya melalaikan masalahnya. Maka enggak masuk ya. Walal mu'alif. Tapi tadi dikurangi 10 menit jadilah kan gitu caranya. Kecuali tentang dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wama dan segala sesuatu walahu yang berhubungan dengan itu. Yang berhubungan dengan dzikir. Apapun yang menjadi penyebab terjadinya dzikir ya kan atau pengenakan dzikir atau apapun itu tidak jadi kena laknat. Wa aliman dan orang-orang yang mengajar, wa muta'aliman dan orang-orang yang belajar. Wah ini dalile Badur. Yang Badur dulu tanya ya kan. Pak dulu kok ada adunnya mal'unun apa? Hadis Mbah hadis. Ini hadisnya ya. Yang dirawahu meriwayatkan kepada hadis siapa An-Nasai, Imam An-Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Jadi apapun yang berhubungan dengan ini dunia yang kalian pakai itu ya, itu insya Allah tidak dihisab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena sudah tidak mal'unun lagi. Umpama nih dari hasil agak enggak bagus dikit ya kan. Itu kau dari mana? Kok ada ini agak merah-merahnya. Tapi aku untuk ngaji kok ya Allah. Ayo sudahlah kalau untuk ngaji ya.
kan gitu kurang lebihnya. Nah, tahu banyak kita loh, yang orang pemerintahan loh, Pak Sekdes, ya kan. Ya kalau memang untuk kemaslahatan biasanya kan ya sudahlah kan gitu. Itu seperti itu. Sama lah dengan itu. Wong untuk ngurus umatnya Allah, hambanya Allah kan gitu. Jadi dunia dan isinya, dunia dan segala yang ada di isinya itu dilaknat oleh Allah. Kecuali ingat kepada Allah dan yang berhubungan dengan zikir kepada Allah. Dan orang-orang yang mau mengajar dan orang yang mau belajar. Jangan malu kita belajar, jangan malu kita mengajar. Walaupun masih ikro segala macam ya, jangan malu. Dan salah satu ya, ini salah satu rahasia. Kata-kata wajib yang lafadznya langsung wajib itu yaitu tentang belajar dan mengajar. Tolabul ilmi faridotun. Nah, langsung lafadznya tuh faridotun. Ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar itu hukumnya wajib. Nah, ya. Bagi orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Dari kapan? Minal mahdi ilal lahdi, dari buwean hingga masuk ke liang lahat. Itu sayangnya guru-guru kita, Pak Imam kita, di liang lahat masih diajar. Ketika nanti kamu ditanyai malaikat mungkar nakir ya, ngomong ya, man rabbuka. Nah, siapa Tuhanmu? Ngomong ya, bahwa Tuhanmu Allah. Nabimu Muhammad dan seterusnya. Saking sayangnya. Sayang kita ketika hidup tidak peduli dengan beliau-beliau itu. Walal mu'alif rahimahullah. Nah, tengok itu Pak Topik ya kan. Sampai capek jadi imam dari dulu sampai sekarang ya. Nalkin orang lah ya kan. Nyasinkan lah, doakan. Lah ini pada masak-masak gitu nggak diantarin duluan. Dia yang nyemimir, sampai mumpluk mulutnya. Nanti berkatnya sama dengan yang ngantuk di pojokan. Nggak punya adab orang sekarang itu. Masya Allah. Iya. Nah, coba kalau tengok, itu Pak Imamnya Bang Edi ya kan? Demimil dari ilah hadratil ya asin. La ilaha illallah. Nah itu nanti makannya sama dengan yang ngantuk di pojokan itu. Dan nggak punya adab yang punya rumah. Macam itu kok doanya sampai tuh macam mana mau malaikat ngasihkan ke orang yang punya adab itu. Mohon maaf itu. Ini enggak kok nyindir, ngamuk. Assalamualaikum. Mau disindir gak paham kok. Nara diamuk ora paham masih. Gak kasihan sama Pak Imam. Aku ngeloi Pak Imam tuh lah. Kalau aku tuh enggak masalah lantak situlah kan gitu. Kasihan tengok Pak Topik tuh. Sampai pada putih-putih lah apa bringosnya tuh ya karena macam itu ya ngomong terus ya kan yasin terus tahlil ya kan terus doa ya kan kawannya sepiring ya dia sepiring dak ngamuk malaikatnya ya kan. Nah sudahlah itu ya kan itu nah, yang paham ya terserah enggak ya terserah ya kan itu ya maksud saya gini ya kan ada adab lah dikit kita sekarang walaupun di zaman yang seperti ini. Kalau itu kita tahu kayak Pak Topik tuh, Pak Imam, duduk pula ya kan dati yang masain. Lah itu boyo siang tuh diantarin nasi, bagaimana? Diingat-ingat tuh Pak Dar, orang atas dikasih tahu, Pak Muin ngomongnya gitu ya. Aku kemarin kena marah ya kan. Sampaiin lah situ. Ya kenyataannya begitu kok. Nah, gitu ya. Nah itu. Diingat-ingat itu. Nah itu udah nyindir lagi Pak Dar, ngamuk ini sudah. Walal mu'alif rahimu, enggak kasihan nian. Nah itu ya. Jadi seperti itu. Terus gini. Ini kalian percaya terserah enggak terserah ya. Kalau kalian enggak ngormatin kayak beliau-beliau itu. Mohon maaf malaikat juga mau ngantarkan permintaan kalian tuh kepada Allah. Malaikat itu juga punya hukum syariat ya. Kalau tidak dihormati orang-orang yang seperti itu, ya malaikatnya tidak mau. Itu wong para malaikat we hormat, kok kita yang apa namanya, yang punya hajat, punya keinginan semua disampaikan kok nggak hormat, mana mau? Repot kita, sayang. Itu disamukan pula.
antara Pak Imam Pak Topik tadi dengan yang ngantuk tidur tadi. Nah, di pojokan tadi ya kan. Baca tahiyya tidak ya kan enggak tahu, pokoknya sama makannya. Nah, qolal mu'allif itu seperti itu. Ya udah kasihan sama Pak Rozak tuh kan. Sampai capek beliau. Pak Janis mundur-mundur kan gitu. Ya maksudnya biar tidak capek tadi, walah makannya sama, aku di belakang wae lah kan gitu katanya. Qolal mu'allif rahimah. Jangan kok itulah kakek, wong terima kasih wae tidak. Masya Allah. Untung ya petugas malaikatnya kok bukan orang Kutoboyo. Kalau malaikatnya kok yang dijadikan oleh orang-orang Kutoboyo sudah nggak berlangsung lagi yasinan itu. Tekor katanya. Nah, sudah ya diteruskan ya. Wala tatibu dan tidak akan nyaman apa al akhiratu akhirat illa bi afwika kecuali dengan ampunanmu wahai Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang akhirat ya Allah, saya tidak akan nyaman kecuali dengan ampunanmu. Wala tatibu dan juga tidak akan nyaman ya Allah al jannata kepada surga illa bi ru'yatika kecuali nanti bisa melihat kepada wajahmu gitu ya. Jadi ada 5 ya. Yang pertama menurut Yahya bin Mu'ad, ya Allah aku nggak nyaman ketika malam hari kecuali entah seberapapun kadar yang saya mampu itu bermunajat kepadamu. Dan ya Allah saya nggak akan nyaman, nggak akan enak, nggak akan senang di siang hari kecuali bagaimanapun caranya saya itu taat kepadamu, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan di dunia ini ya Allah aku nggak akan nyaman kecuali ketika engkau kasih aku tuh bisa zikir kepadamu. Dan saya ya Allah tidak akan nyaman di akhirat itu. Ke akhirat untuk apa ke akhirat? Wong tidak dapat ampunanmu, mati seksa tok rekoso. Wala tatibu dan tidak akan nyaman ya Allah al jannata besok di surga kecuali besok di surga itu bisa melihatmu. Ruwiya diriwayatkan annahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi. Nah ini apa ini ya? Kalau tidak keliru ini hadis tentang emas dan perak. Kenapa kok harganya makin mahal Pak Sekdes? Nah ini hadisnya ya itu. Kok lama apa toh? Ketika menurunkan siapa Allah Adam kepada Nabi Adam minal jannati dari surga ilal ardi ke bumi khazina maka susah sedih alaihi atas turunnya Nabi Adam apa kullu syai'in tiap-tiap apapun itu. Jadi ketika bapak kita dulu Nabi Adam asalnya kok di surga terus diturunkan ke dunia, semua makhluk dunia akhirat itu pada sedih kok seneng gitu Pak. Sedih ya. Itu sedih. Wong asalnya di surga diturunkan ke dunia. Karena manusia itu terkenal baik aslinya. Entah kok ada yang enggak baik itu bagaimana lah ceritanya ya. Manusia itu desain awalnya terkenal baik. Makanya setiap ditinggal pergi itu pada menangis. Tapi entah macam mana ditinggal mati kok ada yang senyum, senang, bahagia itu tidak tahu saya. Jadi ketika baginda Nabi Adam diturunkan ke bumi, semua-muanya itu sedih, apapun itu sedih. Jawaro yang menyandingi kepada Nabi Adam. Jadi siapapun yang mendengar, yang tahu, yang melihat tentang Nabi Adam itu sedih. Iladaba kecuali emas wal fiddata dan perak. Ini yang tidak mau sedih dia. Emas dan perak. Fa'auha maka memberikan wahyu siapa Allah ilaihima kepada emas dan perak. Ini sesungguhnya saya Allah itu jawartukuma menyandingkan siapa saya kuma kepada kamu wahai emas dan perak bi abdin dengan hambaku min abidi dari hamba-hambaku dengan hamba min abidi dari hamba-hambaku. Suma'ahbatuhu maka lalu menurunkan siapa saya kepada hambaku min jiwari kuma dari bersandingan dengan kalian berdua. Wahai emas dan perak, sini. Kenapa ya Allah? Kan aku menurunkan ke dunia yaitu hambaku yang paling bagus yaitu Nabi Adam. Padahal dia tetanggamu.
Lalu fahazina, lalu pada sedih alaihi atas saya turunkannya Nabi Adam apa kulusaiin tiap-tiap sesuatu, jawarohu yang bersanding dengan Nabi Adam, ila angtu maka kecuali dirimu berdua. Nah, semua pada susah gara-gara Nabi Adam itu aku turunkan ke bumi. Lah kamu kok nggak susah kenapa? Apa kamu sirik dengan Nabi Adam? Nah, apa jawaban emas dan perak? Kamu kok nggak sedih kenapa? Wong selain kamu pada sedih. Apa kamu memang iri dengan Nabi Adam? Enggak ya Allah. Apa kata emas dan perak? Fakola, maka berkata siapa emas dan perak? Ilahana wahai Tuhan kami, wasayidana dan wahai Tuhan kami. Angta adapun engkau itu wahai Allah itu a'lamu, zat yang maha mengetahui. Annaka sesungguhnya engkau itu jawar tanah. Bersanding siapa engkau? Nah kepada kami bi dengan Nabi Adam. Wa adapun Nabi Adam laka kepadamu itu mutiun orang yang taat. Falamma asoka, maka ketika bermaksiat siapa Adam dan Hawa kepadamu, lam nahzan tidak sedih siapa kami alaihi atas maksiatnya Adam dan Hawa. Loh, kenapa pula sedih ya Allah? Kami senang itu karena dia taat kepadamu. Wong kamu itu wajib ditaati. Loh, dia bermaksiat kok. Saya disuruh ikut senang. Ya kan itu. Makanya kalau dia maksiat kok dihukum itu, ya saya ibaratnya senang, bukan kok saya susah. Yang sebenarnya orang karo maksiat itu ya sebenarnya memang dihukum gitu. Wong sudah bener kok saya disuruh sedih. Nah itu. Lam nahzan maka kami tidak sedih alaihi atas dihukumnya Nabi Adam. Karena sikapnya emas dan perak yang tidak membelai orang yang salah tadi, ya kan? Tidak membelai orang yang salah, bukan tidak senang sama orangnya loh ya. Tidak senang dengan perbuatan salah gitu. Fa'auha maka memberi wahyu siapa Allah ilaihima kepada emas dan perak. Allah bersumpah wa izzati, demi kemuliaanku wa jalali dan juga keagunganku, lau izzannakuma, maka akan benar-benar memuliakan siapa aku kuma kepada engkau wahai emas dan perak, kata layanala, sehingga tidak akan memperoleh siapa apa kulusain tiap-tiap sesuatu illa bikuma kecuali dengan dirimu. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami. Oke, Mas dan perak ya. Karena sikapmu yang begitu apa namanya ya? Apa ya? Rileks kok rileks apa namanya? Bahasanya apa lah ya? Netral ya kan? Salah ya dihukum ya kan? Baik ya dikasih reward bahasanya. Ya sudah, karena engkau sikapmu begitu ya kan, yang tetap asli begitu, ya maka demi keagunganku dan kemuliaanku aku takdir engkau sebagai sesuatu yang paling mulia. Alat tukar yang paling mulia adalah dirimu. Nah itu dalilnya, dasarnya kenapa emas dan perak mulia dari dunia hingga besok ke akhirat, karena dia tidak membelai orang yang salah, enggak menyusai orang yang salah, enggak menyusai orang yang lagi dihukum. Nah itulah perkara-perkara sudah habis ya. Oh ya sudah habis ya. Nah, besok bab 666, yang 55 sudah habis. Itulah tadi yang pertama, jangan sampai malam kita enggak nyaman. Jangan sampai malam kita enggak nyaman, kecuali nyaman kita kalau bermunajat kepada Allah. Kelasnya masing-masing. Yang kedua, ketika kita dibangunkan oleh Allah siang hari, ya kita gunakan supaya nyaman taat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dunia ini jangan kalian buat nyaman, kecuali dunia ini kalian gunakan untuk zikir kepada Allah. Terus kamu jangan ibaratnya tuh seneng nyaman di akhirat, kecuali membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kalian nyaman besok di surga kecuali
nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.